Perang Bangka dipimpin oleh putra-putra terbaiknya. Di bawah kepemimpinan Depati Amir, Batin Tikal bersama rekan seperjuangan bergerak melawan kolonialisme bangsa kulit putih akan hasil bumi berupa timah di Pulau Bangka. Wilayah Pulau Bangka di masa Kesultanan Palembang dipimpin oleh seorang tumenggung. Tumenggung membawahkan beberapa depati, selanjutnya depati membawahkan beberapa batin dan krio. Di antara para batin di Pulau Bangka, terdapat satu nama yang ditakuti oleh pemerintah Belanda. Ialah Batin Tikal dari Kampung Gudang. Seorang batin membawahkan 10 hingga 40 bubung rumah dalam kepemimpinannya. Nah, batin itu dipilih ya oleh masyarakat, umumnya berasal dari pribumi Bangka. Jadi orang Bangka asli begitu ya, dari pribumi Bangka. Jadi tidak dipilih seorang batin ya, baik batin pesirah maupun batin pengandang tanpa persetujuan dari sultan. Jadi sultan itu mengontrol jabatan itu sampai ke batin ya. Ada beberapa batin yang berjuang ya melawan penjajah. Misalnya ada batin Pak Amin itu di Tobuali. Kemudian ada batin Ganing itu di wilayah Sungai Nyireh ya, daerah Pergem sekarang. Kemudian ada batin Tikal yang menjadi batin di Bangka Kota, Gudang ya, yang berjuang juga melawan Belanda. Batin Tikal itu muncul dalam catatan sejarah kan, ketika dia diangkat sebagai batin pada masa Sultan Muhammad Bahaudin ya, dan kiprah perjuangannya pada masa Sultan Mahmud Badarudin II. Pola kepemimpinan di Bangka itu dikenal azas primus inter pares namanya. Memilih pemimpin di satu wilayah ya, itu berdasarkan musyawarah masyarakat memilih pemimpin itu dari yang terbaik dari yang baik. Nah, biasanya yang terbaik itu adalah orang-orang yang memiliki mana namanya, mana dalam kajian antropologi. Jadi mana itu semacam harisma lah ya, memiliki harisma, memiliki kekuatan supranatural lah yang lebih dibandingkan dengan yang baik-baik ya, yang baik-baik. Nah, di samping dia juga punya kemampuan untuk memerintah kan, memerintah, memimpin, mengayomi masyarakat. Saya Rita Zahra punya latar belakang seniman dan saat ini saya sedang meneliti tentang disertasi saya yang berjudul Kuasa Simbolik Rambut Keramat Batin Tikal di Kampung Gudang, Kepulauan Bangka Belitung. Menurut saya orang-orang Bangka harus tahu bahwa Batin Tikal ya punya karomah waktunya di tubuhnya semua dia punya karomah, tetapi memang orang punya karomah itu salah satu rambutnya. Karomah itu adalah seseorang yang dapat kelebihan dari Allah langsung. Menurut Ibnu Arabi Syekh ya, dia dari Spanyol, dalam penelitian saya bahwa karomah itu dia turunnya dari Allah langsung untuk seseorang yang sangat takwa kepada Allah. Itu jadi karomah itu semakin saya tertarik. Ternyata Batin Tikal ini kenapa terjadinya rambut itu menurut saya karena dia memiliki karomah. Nah, terkait dengan Batin Tikal, beliau ini menjadi terkenal ya karena dia adalah sosok yang paling lama berjuang. Jadi rentang perlawanannya itu dia diangkat menjadi batin itu oleh Sultan ya tahun 1803 ya. 1819 dia berperang bersama Bahrain ya. Kemudian berhenti 1828, kemudian dilanjutkan lagi
1851 sampai beliau tertangkap dan dibuang kan oleh Belanda. Jadi dia menjadi terkenal karena membantu perlawanan dua tokoh sentral perlawanan rakyat Bangka melawan Belanda, Depati Bahrin dan Depati Amir. Dalam konteks sejarah kita mengenal dua istilah terkait peristiwa sejarah. Ada yang disebut dengan little historical event, itu biasanya hanya bersifat lokal, kedaerahan, ya. Dan ada yang disebut dengan great historical event, adalah peristiwa sejarah yang dapat menjadikan bagian dari sejarah nasional. Nah, orang sering keliru ya menganggap semua peristiwa sejarah yang ada di daerah itu adalah little historical event. Padahal peristiwa sejarah di daerah itu bisa disebut dengan little historical event, bisa disebut dengan great historical event apabila memang dia dapat memperkaya sejarah nasional. Misalnya perlawanan rakyat Bangka yang dipimpin oleh Bahrin, oleh Depati Amir, oleh Batin Tikal. Nah, sebenarnya dari dimensi ruangnya ya, peristiwa itu terjadi di daerah. Tetapi kan dimensi peristiwa, dimensi waktunya ya, itu bisa diangkat sebagai great historical event. Batin Tikal itu adalah pejuang Bangka yang sepanjang hayatnya ya, berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, melepaskan penderitaan rakyat ya, dari belenggu penjajahan Belanda. Ada peristiwa yang heroik ya, yang dilakukan oleh Batin Tikal pada tanggal 14 November tahun 1819. Nah, beliau diperintahkan oleh Depati Bahrin untuk menjebak dan menangkap ya, residen Belanda Semisirt ya, yang pulang inspeksi ya dari Pangkal Pinang ke Mentok. Nah, strategi penyergapan itu disusun oleh Batin Tikal. Yang mengeksekusinya itu Juragan Selan kan, dan Demang Singayuda. Dan kemudian kan berhasil disergap di Sungai Buku namanya. Kemudian dibunuh kan, dipenggal kepalanya. Nah, kemudian kepalanya itu atas suruhan Depati Bahrin dibawalah menghadap ke Sultan Mahmud Badruddin II ya di Palembang sebagai bukti bahwa kami rakyat Bangka kira-kira kan sedang berperang melawan penjajah Belanda. Itu peristiwa heroik ya yang dilakukan oleh Batin Tikal ya dalam konteks melawan Belanda, dan jarang terjadi di dalam sejarah nasional. Seorang residen itu dibunuh dalam konflik ya, dalam peperangan. Dalam pertempuran, strategi yang digunakan oleh Batin Tikal adalah perang gerilya dengan wilayah geografis yang menjadi basis perjuangan Batin Tikal meliputi wilayah Sungai Selan, Permisang, Bangka Kota, Penyampar, Gudang, Air Hangat, Balar, Payung, dan Malik. Perlawanan Bahrin ya, kemudian Batin Tikal, Demang Singayuda, Juragan Selan itu
oleh Belanda dianggap sebagai ngacau ya, rebellion gitu ya. Dan karena bergerilya, berpindah-pindah, nah kadang-kadang malah dia berkumpul dengan bajak laut ya, dengan para perompak laut, bajak laut, Zeerover itu. Dianggap oleh pemerintah Belanda mengganggu keamanan ya, keamanan Keresidenan Bangka. Nah, sehingga untuk menumpas perlawanan mereka itu dikirimkan legiun ya, Legiun Mangkunegaran dari Semarang dengan kapal Minerva dikirimlah kan. Nah, Legiun Mangkunegaran itu adalah legiun bentukan Daendels kan. Itu adalah pengalaman perang pertama Legiun Mangkunegaran itu ketika dibentuk. Karena mereka adalah legiun modern ya pada waktu itu, ada pasukan infanteri, ada pasukan kavaleri berkuda kan. Nah, sementara yang dihadapi itu adalah petani, rakyat Bangka yang tidak punya seragam. Nah, jadi bingung menggelar perang modern itu tidak bisa. Makanya kudanya banyak mati. Nah, pasukannya pun banyak sakit, banyak mati karena pertempuran di Bangka Kota, di Kota Waringin kan. Nah, Belanda kan kemudian menawarkan perundingan tahun 1828 itu. Karena di Jawa juga sedang terjadi perang ya, perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro. Nah, Legiun Mangkunegaran itu kembali ke Jawa dan digunakan oleh pemerintah Belanda juga untuk melawan Diponegoro. Ada dua dimensi ya. Pertama dimensi historisnya kan. Beliau ini selamat dari berbagai pertempuran. Nah, misalnya di pertempuran di Kota Waringin kan. Nah, padahal mereka adalah target operasi Belanda karena mereka membunuh residen, ya, membunuh pejabat pejabat pemerintahan tertinggi di satu daerah. Jadi targetnya itu orang yang membunuhnya, termasuklah yang merancangnya ya, itu harus tangkap, harus dibunuh. Nah, yang berhasil itu kan cuma eksekutornya kan, tapi yang otak perencananya ya, kemudian yang menyuruhnya itu berhasil meloloskan diri, kemudian bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Itu yang unik dan menarik dari sisi historis. Di sini ada makam Dewi Beking. Kalau kita mendengar kisah masyarakat, kisah rakyat, erat kaitannya dengan kisah perjuangan Batin Tikal. Nah, kalau jejak-jejaknya selain ada makam Dewi Beking, nah kemudian juga ada banyak tulisan-tulisan yang menuliskan tentang kisah perjuangan Batin Tikal, dan hampir banyaknya kisah perjuangannya itu di wilayah Sungai Selan. Jadi lebih ke makam Dewi Beking sebagai situs dan juga tulisan-tulisan penulis. Termasuk di awal-awal kemerdekaan sudah ada penulis yang menuliskan ini. Ada dimensi yang menarik terkait dengan Batin Tikal ini adalah dimensi oral history. Cerita yang berkembang di masyarakat itu kan, Batin Tikal itu memiliki keunikan rambutnya yang panjang. Rambutnya yang panjang tidak bisa dipotong tanpa seizin dirinya sendiri. Nah, dalam oral historinya ya, ketika dia dijebak, kemudian ditangkap oleh Mayor Dewi Beking ya, komandan
militer tertinggi ya, infanteri Belanda ditangkap di Sungai Selan kan. Kemudian dia digunting rambutnya kan. Itu dalam cerita oral history ya masyarakat. Nah, timbullah petir kan. Petir yang katanya ya menyambar rumah dan menyambar Mayor Dewi Beking, sehingga Dewi Beking itu meninggal pada saat itu. Dalam konteks Belanda kan, Dewi Beking itu meninggal kalau dalam catatan Belandanya ya karena penyakit yang mewabah ya pada masa itu. Oral history masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga rambutnya itu menjadi penanda katanya dibagi-bagikan kepada yang memiliki garis keluarga atau keturunan beliau. Nama asli Salahuddin, keturunan dari Batin Tikal, cucu yang keturunan kelima, sekitar umur kelas 1 SD, umur 7 tahun 8 tahun tadi kan ngaji dicerita abok tadi kan tuh dicerita nih cuk rambut Batin Tikal. Batin Tikal nih orangnya ibarat orang berdaulat nah itu kita kan orang sakti, nah tuh atau bilang orang sakti. Sedangkan mayor motong rambut pacak mati, pacak diturunkan pas nak motong rambut, petir turun langsung disambar geledek, orang tuh meninggal Belanda itu. Cuman ini tadi kita simpan lah, kalau barang nih misalnya simpen emak kalau meninggal ikak boleh warisa gitu dia kan. Ini jagalah sebenar-benar sepaca ikak lah, artinya jangan sampai nih barang nih jatuh ke tangan nih jangan, ikak lah simpen gitu dia. Ini lah pusaka namanya. Tentu dia bilang ini lah pusaka orang tua kita gitu. Jadi menarik Batin Tikal ini, kalau boleh saya singkatkan tentang Batin Tikal ini, jadi kisah tentang perjuangan, pengkhianatan, dan juga persatuan rakyat untuk melawan kolonial saat itu. Jadi kalau perjuangan sudah banyak dikisahkan, tapi ada satu yang unik, yang menurut saya belum mungkin semua orang tahu ya, terkait pengkhianatan ini. Siapa yang mengkhianati beliau? Tertangkap itu tidak terlepas dari faktor pengkhianatan ya. Nah, salah satu yang mengkhianat itu kan saudaranya sendiri ya, Tilim tadi. Nah, pengkhianat, kemudian dia dijebak ya oleh pemerintah, oleh pasukan Mayor Dewi Beking, dijebak, diajak berunding untuk membangun jalan dari Sungai Selan ke Gudang, ke Bangka Kota. Diajak berunding seperti itu, tetapi ketika dia sampai ke markas militer Belanda di Sungai Selan, dia justru ditangkap kan. Nah, kenapa sampai dia ditangkap itu? Karena Batin Tikal ini melindungi pejuang-pejuang terakhir dari pengikut Depati Amir. Jadi dia melindunginya kan. Jadi dia dianggap membantu pemberontakan Depati Amir. Nah, tapi cara menangkapnya itu dengan cara-cara yang licik ya. Karena dia seorang batin kan, seorang pejabat kan, di verbal. Nah, didengarlah kesaksian
orang bahwa memang dia membantu sisa-sisa pasukan Depati Amir. Nah, sehingga dia harus ditangkap dan dinyatakan bersalah. Dan di dalam catatan Belanda itu ada dua wilayah tempat pembuangannya di Manado dan di Ambon. Nah, kita belum bisa memastikan ya di mana akhir hayatnya, apakah di Manado ataupun di Ambon. Dari sosok beliau ini tentu bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat ya. Karena sosok kepemimpinannya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi memang berjuang untuk masyarakat warga Bangka Belitung khususnya umumnya. Jadi sosok beliau itu memang benar-benar menjadi pengayom, menjadi teladan, menjadi contoh ya. Apalagi saat-saat seperti itu. Sepertinya orang-orang lagi memerlukan suatu pemimpin, dan beliau merupakan seorang pemimpin, seorang sosok, seorang pahlawan bagi masyarakat yang memang muncul dari rakyat untuk memberikan suatu kekuatan moral gitu bagi rakyat waktu itu. Ya, kalau saya boleh berasumsi ya, karakteristik masyarakat Sungai Selan ini memang sedikit berbeda lah dengan beberapa wilayah yang pernah saya tugas. Kami perhatikan karakter masyarakatnya memang memiliki karakter pejuang. Karena mungkin dilatar belakangi oleh historis perjuangan masa lalu. Karena apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah ini dianggap kurang pro dan seterusnya, mereka akan berani bersuara. Ini khas dari Sungai Selan, karakter masyarakatnya. Dan kami rasa itu ada kaitannya dengan historis yang terjadi di masa lalu. Supaya Batin Tikal misalnya tetap dikenang masyarakat, beberapa kali melakukan suatu kegiatan, diantaranya Festival Batin Tikal yang pertama, bahkan sampai kemarin ke-5 ya. Nama Batin Tikalnya tetap abadi karena masyarakat Desa Gudang khususnya, bahkan Bangka Belitung umumnya, telah mengenal sosok Batin Tikal ini sebagai pejuang. Pengennya kita Batin Tikal menjadi pahlawan, dan ini telah dibuktikan dengan hadirnya nama Rumah Sakit Batin Tikal, jalan-jalan Batin Tikal. Ini menandakan bahwa sosok Batin Tikal itu sudah berada di hati rakyat, sudah dikenal oleh masyarakat, walaupun belum sebagai pahlawan, tapi setidaknya sebagai pejuang.